Baik, bisa dimulai Bu untuk kelasnya Bu. Oke, monggo. Oke, ya sambil santai aja Bu lah. Baik, untuk materi kita selanjutnya di sini terakhir kan kita kemarin belajar untuk mengenal jenis kalimat Bu. Jadi kita udah belajar apa itu kalimat verbal, apa itu kalimat nominal. Nah, jadi kita belajar jenis kalimat biar kita tahu nanti perbedaan kata kerja yang digunakan. Terus selanjutnya setelah kita belajar jenis kalimat, baru kita belajar cara untuk merangkai kalimat. Jadi topiknya adalah pola atau struktur kalimat. Jadi untuk pola yang pertama itu pola yang umum kita biasanya gunakan untuk membuat kalimat itu SPOK, di mana subjek ini harus menggunakan kata benda. Terus kata kerjanya ini mau kata kerja aktif boleh, kata kerja pasif boleh, atau kata kerja yang is MR itu juga boleh. Nah, terus kalau mau lengkap ya dikasih objek dan juga keterangan. Nah, ini pola yang sederhana. Contohnya di sini ada John speaks English every day. Jadi di sini udah urutan. Ini subjek, verb. Ini kebetulan saya pakai verb satu, kok pakai S karena pelakunya orang ketiga. Terus di sini objek, setelahnya juga keterangan. Di sini udah biasa. Nah, kalau untuk contoh yang kedua, Bu, di sini ada kata everyday. Jadi ternyata everyday-nya dipindah di depan. Gak ada masalah karena kata keterangan memang tempatnya itu fleksibel, jadi bisa diletakkan di mana-mana di sini. Yang paling penting kata kerja itu pasti ada subjeknya dan subjek itu berada sebelum itu sebelumnya subjek ya. Jadi kata apa itu subjek itu sebelum kata kerja itu. Terus yang berikutnya John everyday speak English. Nah, ini kata keterangannya memisah antara subjek dan verb sebenarnya juga boleh, nggak apa-apa. Kan sama saja Bu, karena ini kan subjeknya memang sebelumnya kata kerja, walaupun di sini ada kata keterangan dulu. Nah, untuk catatan di sini subjek adalah kata benda yang letaknya sebelumnya verb. Ya, jadi subjek adalah kata benda yang diletakkan sebelum verb. Baik langsung seperti ini langsung, atau bisa dipisahkan oleh keterangan seperti ini. Yang penting berada sebelumnya. Nah, untuk cara mengidentifikasi subjek dengan melihat letak kata bendanya dan memberikan pertanyaan who, misalkan subjeknya nggak ada, misalkan ini speak, berbicara siapa, John. Nah, itu untuk pola kalimat yang pertama. Terus pola kalimat yang kedua adalah S, P, ini nggak perlu ada O, langsung keterangan. Jadi boleh juga. Karena inti kalimat di subjek sama verb. Nah, ciri-cirinya kalau sebuah verb memiliki objek, itu ada benda dulu. Kayak ini. Nah, ini setelah speak, ada kata benda. Maka itu polanya SPO. Tapi kalau setelahnya verb, itu langsung kata keterangan, mungkin keterangan tempat, atau keterangan yang jenis lain, yaitu polanya SPK. Kalau yang contoh pertama itu diikuti keterangan tempat, karena in the class itu menunjukkan tempat. Yang kedua, quickly, kalau ada kata berakhiran LY itu juga kata keterangan. Tapi itu kata keterangan yang jenis cara, artinya dengan cepat. Kalau yang berikutnya itu ada at 9 a.m. itu kata keterangan waktu. Jadi boleh setelah verb langsung keterangan. Nah, kesimpulan untuk materi dasar yang pertama adalah kalimat itu adalah rangkaian kata yang berpola SPOK atau bisa juga SPK. Dan kata keterangan dapat dipindah posisi sesuai dengan keinginan, misalkan di depan, setelah subjek, atau di belakang sendiri. Jumlah kata keterangan juga boleh lebih dari satu. Kalimat bisa bermakna kegiatan, itu namanya kalimat verbal, dan juga bisa bermakna atau tidak
bermakna kegiatan. Itu namanya kalimat nominal. Subjek adalah kata benda yang berada sebelum kata kerja. Itu namanya subjek. Objek adalah kata benda yang berada setelah kata kerja. Jadi subjek sama objek sama-sama menggunakan kata benda. Namanya beda karena posisinya itu beda. Di kiri atau di kanan kata kerja. Terus yang terakhir adalah kata keterangan, baik keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, atau keterangan secara umum, itu hanya sebagai tambahan kalimat atau aksesoris kalimat dimanapun tempatnya. Nah, itu untuk mengetahui apa namanya materi pengantar sebelum nanti kita masuk ke buku. Jadi ini sebenarnya udah cukup sih. Terus ini ada latihannya, ini bisa nanti buat Maaf Mas, nyoba. slide-nya belum bergerak masuk di Oh, belum. slide nomor 16. Udah gerak, Bu? Sudah. Udah. Pola kedua, slide 17. Oh, ini. Mm-mm. Ya, ini untuk pola kedua ya seperti tadi, Bu. Setelah verb boleh langsung keterangan. Ciri-cirinya ya setelah verb itu ya menunjukkan tempat, menunjukkan keterangan waktu, atau yang berakhiran ly itu namanya kata keterangan cara. Intinya kalau setelah verb diikuti preposisi kayak in, at, on, apapun preposisi itu ya itu diikutinya keterangan, Bu. Nah, ini selesai, Bu, untuk materi pengantarnya. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Kata keterangan cara seperti quickly gitu ya, contohnya ya. Quickly, terus slowly, terus lagi happily, itu kata keterangan. Kalau mau gampang ya biasanya kata keterangan yang ly ini bisa diletakkan di akhir kalimat. Misalkan I speak English quickly. I speak English fluently. I drive a car carefully. Itu keterangan Cara. cara. Iya, saya menyetir mobil. Gimana caranya nyetir? Hati-hati. Dengan hati-hati. Kalau dengan hati-hati kan caranya kayak misalkan nggak apa itu gasnya nggak ini apa kencang atau mungkin nyetirnya pelan atau gimana gitu. Oke. Nah itu untuk ini apa materi pengantarnya, Bu. Boleh. Silakan. Apalagi Bu yang ditanyakan. Jadi Sementara cukup sudah. saya Bu ya. Mm-mm. Oke, terus ini latihan merangkai kalimat, Bu, karena kan kita tadi belajar struktur kalimat. Nah, ini kita belajar merangkai kalimat tapi yang pola biasa dulu. Pola biasa, Bu, SPOK gitu. Nah, Mm-mm. pertama cari pelakunya dulu, setelah pelaku diikuti kata kerja, setelah kata kerja diikuti objek kalau ada, kalau nggak ada ya langsung loncat kata keterangan. Nah, kalau kata keterangannya ada dua, keterangan tempat dan keterangan waktu, itu letakkan dulu keterangan tempatnya, baru waktunya. Jadi waktu itu terakhir sendiri. Contoh yang nomor satu ini, Bu. Belum nanti Mas. Kenapa, Bu? Kamu pindah slide, pindah slide. Oh, pindah slide. Enggak ini Ini apa? Enggak nggak langsung ya. langsung sih hasilnya ini. Nah, Nah, rank to the word to make. nah, ini diminta untuk mengatur kalimat, Bu. Jadi pola yang benar itu kan ini masih acak nih. Hmm, Subjeknya di mana, ini di mana. Nah, caranya ya pertama pelakunya dulu, Bu. Nah, ini subjeknya I, dulu kita cari subjeknya dulu. dulu. Oke. Oh, Terus kata kerjanya kan, Bu, kalau ada will, would, can, could itu tulis, terus diikuti kata kerja yang ada go. artinya. Will Oh, go. Terus objeknya.
rumah, Kemana? terus Home. keterangannya now. Waktu ya. Ibu, terus yang nomor 2 Bu, cari pelakunya dulu Bu. We kali ya. Terus kata We kerja will will give the give present the present. kok him ya, to him. Ya, Oke. mungkin Give him the kan present. nah Give kalau him objeknya ada dua, present. berarti yang orang dulu Bu. Give him the present gitu. Iya betul. Heeh. Terus Ya, udah maksudnya udah benar belum nih? benar Bu. I will, Berarti we will give give him him the the present present tomorrow. tomorrow. Iya. Jadi kalau ada objek dua Bu, yang diletakkan Mm-mm. pertama itu objek orangnya dulu, baru Orangnya ya, objek yang barang. the present tomorrow. Keterangan waktunya paling belakang. Di belakang. Mm-mm. Terus kalau ada keterangan tempat sama keterangan waktu, yang diletakkan keterangan tempat dulu, Tempat baru dulu baru waktunya waktu. Waktu pokoknya paling lengkap. belakang. Oke. Terus yang Okay. selanjutnya Bu, Meet last night at we the station. pelakunya dulu. We Kata dulu kerja. subjeknya. We met Oke. her Her. at the station last night. Iya. Terus satu lagi Bu. He Mhm. was in the Oke. hospital last week. Iya. Terus I will spend my holiday in Greece next year. iya. Ya udah cukup. In Greece itu apa ya Mas? Inggris ini Tempat ya, keterangan keterangan tempat. tempat ya. Oke. Greece ini Terus Yunani next, Bu. oh iya. Next year itu keterangan waktunya kan paling Waktunya. belakang ya. Oke. Oke, lanjut Oke. ya Mas ya. Ini udah cukup apa mau dilanjut Bu latihannya? Oh cukup aja. Cukup ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya intinya seperti itulah kalau mau Cari pokoknya membuat. subjeknya dulu gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya ada apa sih will gitu Oke. ditambahkan, kalau nggak ada langsung ke verbnya ya. Verbnya, iya. Jadi kalau will itu kan kata kerja bantu kayak jenis is MR itu. Nah itu kalau mau digunakan ya kalau ada itu ya itunya dulu, Tambahkan baru kata kerja yang nomor satu itu. Karena kalau modal itu will, would, can, could ketemunya verb satu. verb satu. Oke. Oke, Ya. ini sudah selesai, tinggal apa ini? Yang lainnya terus tinggal apa? Strateginya aja Bu. Ini mau latihan apa gimana Bu ini Bu? Aku ikut aja strateginya Mas Afif dah. Ya Orang intinya kan kan pertama ibunya kan udah mengetahui nih apa namanya soal struktur itu kan soalnya 15 kan kemarin Bu. Terus cara mengerjakannya itu kemarin identifikasi soalnya dulu apa yang dibutuhkan biar kalimatnya lengkap gitu kemarin. Nah, untuk materi yang kemarin sama Miss Marsha itu materi pengantarnya ini lanjutannya gitu. Nah, meh, meh fenomenanya sama kayak Marsa kemarin. Nak dituntun nih kayak gini tuh rasanya bisa, tapi begitu cicul oke, oke. kadang-kadang bingung. Ya. Oke, ini latihannya nanti Bu. Ini latihan yang masih mudah. Jadi Belum Mas, soalnya itu belum terlihat. belum terlihat kayaknya. Bentar, Bu. Latihan Dari strategi skill 1. Ini saya kasih strateginya. Bentar, habis itu tinggal latihannya Bu. kalau jadi guru mesti super sabar ya ternyata. Oke. Nah ini Bu ya. Jadi ini udah Ya, terlihat Bu. sudah.
Nah, ini kita akan belajar strategi mengerjakan soal struktur tapi yang masih mudah, yaitu soal nomor 1 sampai 5, di mana soal 1 sampai 5 biasanya kurangnya kalau nggak subjek, ya kurang verb, atau mungkin cuma kurang objek ataupun kurang keterangan. Jadi intinya masih soal satu kalimat lah, Bu. Nah, strateginya kalau skill 1 itu kalimat harus ada subjek dan verbnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, tadi untuk kalimat itu kan rangkaian kata yang berpola minimal SP. Nah, cara mengerjakannya gimana? Yang pertama adalah identifikasi soalnya dulu, Bu. Kira-kira apa yang dibutuhkan agar kalimatnya nanti bisa menjadi lengkap. Nah, untuk bisa mengidentifikasi, jadi kita lihat yang kosong. Nah, kalau yang depan kosong, setelahnya kok kata kerja, maka sudah dipastikan kurangnya subjek. Subjek harus pakai kata benda. Selain kata benda, dieliminasi. Kalau ada kata kerja lagi, eliminasi. Gitu. Terus kalau yang depan sudah ada kata dan paling depan itu kata benda, maka sudah bisa dipastikan ini pelakunya atau subjeknya. Subjek. Oke, setelah subjek kok ada titik-titik kosong dan setelah titik-titik itu kata benda, maka sudah bisa dipastikan ini verb karena ini subjek, verb, ini objek. Jadi kurangnya verb. Maka di pilihan ganda jangan jawab kata benda lagi. Jangan jawab keterangan karena butuhnya verb. Itu. Terus kalau depan kosong sama kayak yang di sini pertama, Ini belum pindah juga loh oh, slide-nya. Slide-nya masih yang pertama. oh, sorry. Ini udah Masih kelihatan Bu, slide 1. strategi Strategi soal structure. skill Oh, 1 dan full ini structure correct. kalau ini judulnya skill 1 S dan T. Benar nggak Bu? Masih slide pertama, Mas. Masih Oke. judul. Kalau sekarang Ya, sudah. Skill 1, oke. subjek dan verb. Ya ini jadi Oh, kalimat harus ada subjek dan verb. Ini misalkan yang kosong di mana ya kita lihat dulu Bu. Ini kan yang kosong kan yang di depan ya Bu ya. iya, Nah, maka setelahnya kan langsung kata kerja nih. Berarti kurangnya adalah subjek. subjek. Kalau yang depan ada kata benda, setelahnya Ya, kosong, berarti kurangnya apa Bu? verb. Verb. Kata Kalau benda di yang depan ini kan mungkin subjek ya. oke, Kata ini benda yang belakang itu subjek. subjek. Oke, ini Berarti verb, kurang ini verb. objek. Terus kalau yang Mhm, depan kosong juga Bu, sama kayak yang pertama, tapi mhm, perhatikan setelah titik-titik. Kalau yang mhm. pertama kan setelah titik-titik verb, Verb. Pasti maka dia kurangnya butuh subjek. subjek. Iya, Ya, tadi kalau yang ketiga, yang depan kosong tapi langsung ke benda, noun. maka kurangnya dua, subjek sama verb. Oh, gitu. Karena benda Dua yang di ya. Dan belakang, ya. oke, oke. Karena yang di belakang ini nonnya kan nanti jadi objek, maka Objek. S sama P-nya belum ada. Hilang. Mhm. Oke. Terus yang terakhir kalau sudah terbentuk, udah ada S, P, sama O ya Oh, tinggal kasih keterangan aja, aksesoris. oke. Terus, nah ini udah lanjut belum Bu slide-nya? Sudah. Sudah pindah. Nah, Important. important word itu kata-kata yang penting Bu. Yang pertama subjek harus terbuat dari kata benda. Kata benda itu bisa orang, bisa hewan, nama tempat kayak Jakarta, Indonesia, atau barang lah benda. Itu definisi kata benda. Mhm. Nah itu yang harus digunakan jadi subjek. Terus kata kerja itu ada yang aktif. Kalau aktif itu pakai verb ya, verb 1, verb 2, terus verb ing sama to be, terus verb 3 sama have, will sama verb 1. Itu namanya kata kerja yang maknanya aktif. Terserah sih mau pilih kata kerja aktif boleh, mau yang mana jenisnya juga boleh, yang penting ada rumusnya. Terus Mhm. kalau kalimat pasif itu lebih singkat. Kalau kalimat pasif itu Saya. cukup menggunakan to be sama verb nomor 3. Ini kalimat pasif. Artinya jadi di, is taken, diambil. Itu.
Kalau kalimatnya nominal itu kalimat yang tidak ada makna aktivitasnya, maka kata kerja cukup pakai to be aja. To be ini macamnya is, am, are, was, were. Be, kalau be ini Ya. mau dipakai ada will-nya dulu sama been. Intinya cuma pakai ini. I am happy, I am a student. Itu to be juga kata kerja. Nah, nanti kalau langsung lihat is, am, are udah jelas kata kerja. Kalau ada ed kata kerja. Terus kalau ingin mencari kata kerja itu juga bisa dilihat, Bu, misalkan ada kata, terus kok setelahnya kata benda, maka kata sebelum kata benda itu bisa kita identifikasi itu kata kerja. Karena Hmm, kan kata kerja itu belakangnya kan objek. objek. Objek itu kan kata benda ya Bu ya. Ya. Nah kalau ada kata benda di belakang, sebelumnya ada kata, oh Verb. ini kata kerjanya. Nah, itu. Oke. Ciri-ciri verb. Pertama, artinya memberitahukan sebuah aktivitas, tidur, makan. Kalau tahu artinya, kalau Mm-mm. artinya enak gitu. Kalau misalkan nggak tahu, ya secara umum dulu kata kerja itu biasanya akhirannya ed, played, studied gitu. Terus akhirannya ing, tapi kalau ing itu ada to be-nya. Terus akhiran en kayak written, driven, ridden itu verb ketiga, tapi kalau verb tiga harus ada have-nya atau to be-nya. Terus kalau is, am, are, was, were udah jelas itu kata kerja. Kalau ada have, has, had itu juga kata kerja. Terus letaknya itu biasanya kata kerja itu setelah subjek, Bu. Ada subjek udah ketemu, kok ada kata baru bisa dipastikan itu verb. Yang penting kata barunya itu bukan keterangan. Kata berdiri sendirilah. Ada subjek sudah ketemu, setelahnya ada kata baru ya itu kata kerja. Terus kata kerja itu biasanya diikuti oleh objek atau diikuti kata benda. Contohnya ini. Ini ada a book, ini kata benda. Karena ini di belakang namanya objek, maka sebelumnya bring ini adalah kata kerjanya. Terus objek itu adalah kata benda apa yang berada setelah verb. Contohnya ini. Ini John, ini adalah kata benda karena berada di belakang, maka ini adalah namanya objek. Terus prepositional phrase itu adalah gabungan antara preposisi dengan objek. Jadi kalau ada kata berawalan preposisi, maka preposisi sama setelahnya itu pasti namanya keterangan, Bu. In the class, at 5 o'clock, dan lain sebagainya. Mau preposisinya apapun, itu nanti gabungkan aja sama belakangnya, tandai itu cuma kata keterangan atau aksesoris. Terus pola kalimat ya SPOK boleh atau SPK juga boleh. Nah, itu adalah hal-hal penting, Bu, untuk mengetahui kata benda. Selesai nih, Bu, untuk strategi skill 1. Ada pertanyaan, Bu? Slide sebelumnya coba Mas. Pengen lihat lagi. Nah, ini untuk yang prepositional phrase Adalah adalah gabungan. gabungan preposisi dengan objek. Iya. Preposisi itu bahasanya Preposisi itu in, kata depan, Bu, kayak in, at, in, on, at, to gitu ya. to. Itu namanya Oh, preposisi. Nah, oke, preposisi itu nantinya bisa jadi kata keterangan kalau setelahnya ada objeknya, ada objeknya. kata bendanya. Kalau nggak ada bendanya, nggak bisa dipahami cuma in, titik. In, Kan nggak bisa dipahami kan, Bu? Kan harus mm. ada In bendanya. di mana gitu ya. Iya, in the class, in With siapa gitu. Jakarta, with apa gitu. Oke, ya. Nah, itu gabungan antara preposisi sama setelahnya. Setelahnya preposisi itu namanya objek, itu Objek namanya prepositional phrase. atau Istilahnya itu aksesoris ya memang. atau kata keterangan. Kata keterangan kan aksesoris. Ya, ya, ya. Nah, kata keterangan atau prepositional phrase itu nanti di soal banyak. Itu makanya kalau kita tahu
ya udah itu tandai aja itu cuma aksesoris dimanapun tempatnya. Tetap boleh di depan gitu ya. Kata Boleh di keterangan di depan, di tengah-tengah tengah setelah. boleh. Oke. Ya ini ada contoh Bu. Ini yang kosong di mana Bu? Depan. Nah setelahnya titik-titik Ya. ada kata kan Bu. Mm-mm. Nah itu ed enggak? Ede mungkin Nah verb ya. setelah ed kan ada kata benda. Iya. Nah kata benda di belakang namanya apa Bu? Kata benda di belakang namanya objek. Oke berarti udah bisa dipastikan kan replace ini kata kerja kan? Iya. Maka butuhnya Butuh apa Bu? subjek. Butuh Subjek. subjek. Subjek harus pakai kata benda. Udah cari yang kata benda aja Bu. Jangan ada kata kerja lagi, jangan kata keterangan lagi, jangan ada penghubung lagi. Kan butuhnya cuma Oh, kalau subjek. penghubung yang paling terakhir itu ada penghubung ya. That itu Iya. penghubung ya. Nah kalau mau pakai penghubung malah ngerombak lagi nih harus sebelah kirinya kalimat, sebelah kanannya kalimat. Iya ya, dua kalimat ya. Kalimat. Kalau ada kata kerja Oh, jangan dijawab, ada keterangan jangan dijawab. berarti yang apa bukan Mas itu? Ya. Yang pertama, the Kennedy half dollar, the half dollar bill. Nah, iya. Yang pertama the Kennedy half dollar itu adalah sebuah kata benda, berarti bisa dijadikan subjek. Iya, ya, yang pertama ya. Iya, Karena nggak ada kata-kata yang tambahan yang lain. iya, iya. Cek aja. Oke, silahkan Miss Marsha, ada pertanyaan? Iya, sebelumnya maaf ya tadi terlambat. Oh iya, iya, nggak Tadi apa-apa. itu featured itu kan kata kerja ya. Eh, yang mana ini? Kalau Yang yang B. B, jawabannya kan A. Oh, Nah, feature. Iya, aku iya. lagi nanyain yang B. Kalau featured itu verb kan? Iya, itu verb. Oke, udah Ya itu aja. kalau kalau yang B itu kan ada kata kerjanya kan, taunya Iya, feature kata itu kerja. kata kerja karena setelahnya itu ada Kennedy. Kennedy kan kata benda, maka Enggak. future-nya pasti itu adalah verb. Kalau ed itu verb 2. Oke, terus berikutnya Miss Marsha mungkin yang berikutnya ini was ringing for hours itu kira-kira kurang apa Miss? Subjek Subjek. Jadi jawabannya yang C. C. Iya. Kenapa kok nggak jawab yang D? Nah, Delta itu kan? ya kenapa? Karena nggak tahu kenapa. Nah itu kalau was itu kan penggunaannya tergantung dari pelakunya ya. Kalau was itu untuk pelaku yang jumlahnya satu. Sama Sedangkan yang iya Oh, jamak. was were ya. X. Nah, kalau the bells itu kan jumlahnya banyak, berarti kan nggak cocok Bu. kan harusnya pakainya were. Word. Was Ya were kalau ya. ya kalau pakai to be nanti juga perhatikan jumlah barangnya berapa. Itu. Terus Bu ini Newspaper itu benda kan Bu ya? are delivered. Ya. Oke. Bukan. Oh, A. Kalau newspaper kan benda ya Bu ya. Ya. Di awal berarti digunakan sebagai Subjek. oke kan kosong. Kosong. Kalau kosong Carinya berarti verb ya. verb, cari verb. Eliminasi yang Oh, bukan verb Bu. ini yang bukan verb. On time bukan verb. Eh, Regularly sifat ya. regularly keterangan Bu. Oh iya, keterangan. Antara A sama B ya Bu ya. Delivery. A sama B. Yang Terus umum setahu kalau misalkan ada dua seperti ini ya are kira-kira delivered. yang condong aja Bu Yang B apa ya Mas? yang B iya. Kalau yang A kan masih ambigu nih, nggak tahu alasan 100%-nya Bu. Kalau yang B kan, oh iya R itu kan, D. iya Iya. R itu kan kata kerja juga gitu. Itu kalau misalkan kita bimbang itu, cari yang kita kenal itu dulu. Kalau yang A itu delivery itu kata sifat Bu. Iya ya, delivery. Iya, kata Deliver kan berakhiran RY. Kalau deliver kata kerja, tapi kalau delivery itu kata sifat. oh, Ya, Miss Marsha. Mau tanya dulu tuh waktu SMA apa lupa deh. Seperti jelasin kalau ada every tuh harus pakai apa gitu? eh,
Kalau every, kalau secara umum tenses itu biasanya menggunakan tenses simple present. Simple. Present. Simple Berarti present itu pakai Verb kata satu. kerja verb 1. Kalau aktif, kan Oh, kalimat kemarin ada pasif. ah, Kalau ya. pasif berarti pakai to Verb be, tiga. verb Verb 3. tiga Nah, pakai biar by ya. iya, biar maknanya present, pasifnya to be-nya pakai is mr. SMR. Iya. Itu yang B kan delivered bukan verb 1. Ya, itu deliver kan verb 3. Verb 3 itu kan bisa digunakan untuk kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu kan terbentuk dari to be diikuti verb nomor 3. Jadi verb nomor 3 ini fungsinya untuk bikin kalimat pasif. Jadi Cuma ini waktunya kapan itu. jadi Setiap ini hari. pasif. Ya, Miss? Jadi kalimat ini pasif. Iya, kalimatnya pasif karena menggunakan rangkaian to be diikuti verb nomor 3. Oh, tapi nggak ada by-by-nya gitu nggak apa-apa ya? Kalau kalau kita kan belajar kalimat pasif biar enak kan memang pakai by. Tapi Mm-mm. sebenarnya kan kalimat pasif itu kalimat yang S, polanya S, terus yang kedua predikat atau verb, tapi predikatnya itu pakai to be verb 3, setelahnya keterangan. Nah, karena Oh, keterangannya kalau kita dulu SMA ya yang enak pakai by aja gitu. Padahal mm-mm. keterangan kan nggak cuma by, ada keterangan tempat, keterangan waktu Iya. gitu. Terus Mister, ini bedainnya yang kalimat emang pasif sama bedain kalimat yang dia aktif tapi pakai verb 2, verb 3 gimana? Atau nggak ada dia? Ada kan ya? Kalau bedainnya ini apa namanya? Pokoknya kalau ada ed sebelumnya ada to be-nya itu pasti kalimat pasif ya. Oh, Nah, oh, tapi oke. kalau cuma ed aja, cuma ed Mm. doang ya, itu kan bisa jadi kalimat aktif karena ed aja itu kan bisa verb 2. Nah, untuk membedakannya apa? Kalau kalimat aktif itu biasanya cuma ed dan belakangnya ada objeknya. Contohnya I played soccer. Nah, Mm. itu Kalau secara I arti play soccer. played soccer, saya telah bermain bola. Telah, Saya benar. bermain bola. Oh. Biasa aja saya bermain bola. Kan kalau kalimat yang telah itu kan kalimat aktif juga. Bermain juga artinya. Mm. Jadi kemarin kita belajar kalimat verbal aktif, kita memecah-mecah itu kalimat verbal yang aktif itu pakai verb 1. Pokoknya kalau pakai verb 1 itu pasti maknanya aktif. Artikan aja biasa aja, saya bermain gitu. Verb 2 ed itu juga biasa aja, saya bermain. Have verb 3 itu aktif juga. I have played soccer, saya bermain juga. Have been pasif. Have, kalau have been itu pakai belakangnya kalau aktif pakai verb ing. I have been playing soccer. Artinya biasa aja. Saya Aktif ya. bermain bola aktif. Gitu. Kalau I have played, Aktif itu pakai verb 3 kan itu. oh, berarti pasif. Aktif. Yang ada is Aktif. mr was were ya. Iya. Oh iya 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 iya. Oke oke. Ya jadi kalimat aktif yaitu pakai 5 verb itu. Verb 1, verb 1S, verb kedua, verb nomor 3 yang sebelumnya dikasih have. Ya kalau pakai verb 3 pakainya have itu aktif. Terus satu lagi modal itu will, verb 1 aktif itu. Kalau pasif to be verb 3 umumnya itu. Mm-mm. Terus yang berikutnya Miss Marsha, the plan bla 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 landing ya. Landing at the airport in 5 minutes. The plan ini subject Oke, verb. udah ada. Terus Mm, kosong ada ing. iya. Bisa C ya.
Bisa C. Bisa lagi nggak ya yang lain ya? Oke, Kalau kalau yang modal nggak bisa ya? Modal nggak bisa ya? kalau verb ing Tangan. kemarin harus ada tambahan apa dulu, Miss? Apa? Gimana? Nah, kalau mau pakai verb satu ing sebelumnya harus ditambah apa? To be. To be. To be macamnya kan ada is, am, Was are, were. was, were, ada lagi be, be, Hah? BE. Will be. di. Be. Ini be. Oh, Ini to be juga kan, Be. be, been, been itu juga to be. Mau pakai yang mana, gitu kan? Kan ada banyak to be-nya. Is, am, are, was, were, be, satu lagi been. Itu to be. Been. Be. cuman Been. ini jawabannya tuh D ya. Will be Jawabannya landing. D. Saya Iya. nggak tahu Oh, kenapa. is Sejak descending landing. Ing-nya 2 kali. Iya, kalau yang C itu verb ing-nya ada dua, Miss. Descending ya, sama landing. ini tuh jawabannya D, tapi aku tuh nggak tahu ini tuh kenapa jawabannya. Maksudnya ini tahu secara karena arti gitu. Enggak Hmm. bukan karena inian gitu. Karena penjelasan. Ya kalau ya itu tadi, kalau verb satu ing itu kan memerlukan to be. Nah, to be-nya yang mau dipakai yang mana kan? Kalau mau pakai is, yang A sama B nggak bisa karena ada subjeknya. Jadi subjeknya jadi double. Kalau mungkin Subjek ya, iya it ya. ada it itu It itu objek. It itu apa? Jatuhnya. subjek, subjek. It itu subjek. Subjek karena kan letak posisinya di depan. Kalau ada kata benda berada sebelum verb kan namanya subjek. Benda sebelum verbnya is. Verbnya is, landing itu. Oh, berarti kalau it really is, kalau secara SPOK ya, isnya itu verb. Is landingnya verbnya. Satu kesatuan itu, Bu, Miss. Oh iya iya, iya. Oke. Really-nya kata, keterangan, Really, aksesoris. it-nya subjek. Subjeknya tapi ada the plan. Jadi dua subjek kan. Hmm, Nah, iya. kalau it-nya nggak ada ya bisa, cuma kan karena ada, jadi cari yang lain, to be yang lain. Oh ada lagi ini is juga, tapi belakangnya ada ing-nya. Oh Cuma berarti cari kalau to be ya, yang lain lagi. Gitu. kalau it-nya hilang tetap aneh. The plan really is landing. Iya, the plan is landing. The Iya, kalau pen, it hilang the plan iya, really is. Tapi secara SPOK dia bener ya. ya secara SPOK benar. Kalau Oh, ada ini sih apa namanya? Sebenarnya sih kalau ada kata kerja bantu sama kata kerja utama kayak misalkan is landing gitu, itu sebenarnya diletakkan di antaranya itu, di antara kata kerja bantu sama kata kerja utama. Jadi sebenarnya harusnya the plan is really landing kayak gitu. the plan is, iya, is really dibalik nih aturan. Iya. Itu karena pakai to be yang is itu nggak bisa, maka pakai to be yang lain kan masih ada itu be. Nah, Mm. kalau be itu memang penggunaannya harus ada modalnya dulu, harus ada can, could, will, would. Kalau nggak bisa langsung, nggak bisa I be itu nggak bisa. Harus ada kasih modal dulu, I will be, I can be, begitu. Nah, berarti kan yang possible itu ya yang be ini karena yang lain nggak bisa. Mm-mm. Nah, ini gampang, coba Bu eh, ini Bu Siti is taking a trip to New York. Jawabannya Bu Is taking a trip to New apa? York. Ini mesti satu ya, tunggal Ya, ya. Hmm, the woman. the woman. Iya. Kalau her itu kan bukan subjek ya Bu Objek ya, ya. harusnya jadi Objek objek. ya. Iya. Oke, terus berikutnya Miss Marsha titik-titik was backed up for mail on the way. Ini kata kerja pakai to be verb 3, jadi kalimat apa Miss Marsha? Ini pasif. Pasif. Makanya setelah pasif kan belakangnya diikuti keterangan kan, tapi nggak pakai keterangan by, pakainya for sama on. Boleh boleh kan keterangan. Oh gitu. Was back
up for meals on the freeway. Nah, berarti apa yang kurang? Jack. Iya. Subjek. Oke. Nah, was ini pelakunya harus tunggal apa jamak? Tunggal. Tunggal. Berarti mana yang kata benda tunggal? C. C. Iya. Terus yang terakhir Bu ini Siti, engineer for work bla 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 bla. Engineer, kita cari engineer Orang itu Bu needed ya. are needed. Iya. Heeh. Itu pakai to be verb 3 berarti kalimat aktif atau pasif Bu? To be 3 pasif. Pasif. Makanya kan setelah needed itu duanya itu keterangan kan Bu? For work sama For on work. the new space program. Heeh. Iya. Oke, sudah ini cuma latihan biasa, terus kita ke latihan satunya lagi. Nah, mana ini? Nah, ini kalau bisa sih betul 7. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil War, the Gilded Age. Nah, ini coba Miss Marsha. Mark Twain, subject. Oke, The terus year, kosong. the Civil War, the Gilded Age. Ini butuh verb. Verbnya Oke, itu udah lewat. oke. Kalau secara itu dulu ya, berarti kalau nggak A kan C. Cuman kalau C itu double subject ya. Oke, iya. Berarti jawabannya A. Oke, iya. Itu ed aja berarti verb nomor 2 apa verb nomor 3? D aja. 2 deh kayaknya. Verb 2. Kalau verb 2 aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Kalau aktif biasanya diikuti apa? Objek kan? Objeknya adalah the years. Iya. Ya kalau misalkan kita nggak memikirkan waktunya juga nggak ada masalah sih. Kayak after itu kita nggak kepikiran itu. Karena kalau dari sisi strukturnya kan B nggak mungkin bisa karena nggak ada to be. C sama D itu ada ininya, ada he-nya sama his-nya kan. Nggak bisa juga. Kalau kita nggak memikirkan Iya. waktu. Heeh. Terus yang berikutnya Bu Siti dari depan ini Bu. Ini masih muda lah, banyak SP lah. Iya. In itu di depan hanya sebagai apa Bu? Keterangan. Keterangan. Terus berarti kan kalimatnya dimulai dari titik-titik itu ya Bu ya. Iya. Nah itu setelah titik-titik Alaska. Alaska itu kayak Jakarta, Indonesia itu kan kata Noun benda. ya. Karena di Noun. belakang namanya apa Bu kalau kata benda di belakang? Objek. Objek berarti butuhnya apa Bu? Jadi dia butuh subjek dan verb. Oke berarti yang mana kira-kira? The united D apa ya Mas ya? Yang D. Iya. Yang the United States purchase. Purchase. Iya. Kalau yang A itu kata kerja, subjeknya nggak ada. Kalau yang B itu keterangan karena Keterangan diawali ada oleh to-nya to. ya, ada Oke. to-nya. Kalau yang C itu cuma subjek aja itu. Iya, belum It- ada verb-nya ya. belum ada verbnya karena of itu nanti alaskannya jadi keterangan. Itu. Oke. Oh, kalau ada tuh-nya itu keterangan ya? Keterangan. Tuh keterangan. Oke. Ya. Terus yang berikutnya nomor 3 Miss Marsha. Subjeknya. Kita cek. Subjeknya berarti jawabannya yang Titik read me enthusiastically at the front door. ya berarti mana jawabannya kira-kira? C. Yang C, iya. Kalau yang A, Parental itu sifat. itu kata sifat karena kata berakhiran al itu kata sifat.
Ya, If, kalau if itu penghubung. iya. Oh, iya. Aduh, aku tuh nggak inget nama iniannya. Ya ini aja My apa? Kan friends. my friend itu benda Yang jadi oh. subjek kan. Dia bukan C jawabannya karena kenapa? Yang mana Oh, Miss? bukan, salah. Oke. Yang Dia C bukan D. jawabannya, bukan D. Dia bukan D karena yang D itu objek. Ya nggak? Iya, harusnya di belakang. Kalau yang B, if Iya, itu sebenarnya dia tidak di depan, tapi dia karena dia conjunction, dia di tengah lah ya. Ya nggak sih? iya. Kalau mau pakai if itu kalimatnya Ada nanti dua harus kalimat ya. dua kalimatnya karena Mm-mm. penghubung. Boleh di depan, tapi harus ngerombak banyak. Misalkan if I go to school, koma I must. apa gitu. Kalimatnya harus ada dua kata kerja kalau pakai penghubung. Jadi harus ada dua kalimat. Iya. Oke, terus berikutnya Bu ini Ya, itu titik-titik ada itu titik-titik on the first belakangnya Saturday keterangan in. semua ini ya Mas ya. Oke, berarti kurangnya apa Bu? Subjek sama verb paling tidak ada Oke, minimal itu. berarti mana Bu jawabannya Bu? Yang B kah? Yang B, iya. The Kentucky Derby is run. Itu pakai to be verb 3, kalimat aktif atau pasif Bu? Verb 3 ya nih ya, run, run, Ya, run ya. to be verb 3, iya. Hmm, yang pasif. Pasif. Karena pasif berarti belakangnya diikuti keterangan kan? Keterangan. Iya. Kalau yang Itu A, heeh. run itu kan verb 1 juga ada ya. Mm-mm. Nah, aku Ada. tuh pengen taunya tuh dia taunya dari mana? Ini tuh verb ini tuh to be sama verb 3. Karena kapan kita taunya itu to be sama verb 3, kapan taunya to be sama verb 1 untuk kata-kata yang memang dipakai 2 kali gini. Kayak run kan 2 kali. Maksudnya dia verb 1 ada. Oh, run, run, run gitu ya. Karena Kalau mungkin to-be-nya is ya, Mas ya. kalau run itu memang verb 1 ke verb 3 sama Ya kayak gitu. sama. Run gitu. Cuman Terus to-be-nya bedainnya is dia. maksudnya kita Bagaimana tahu enggak mengetahuinya nih. itu kok run bukan verb 1 gitu kan? Yang satu is running, bukan? Iya. Running itu Kalau verb 1 ing. Kalau kalau aktif ya kalau mau yang verb 1 is running ya. Iya boleh itu kalau mau pakai verb ing Is bisa. run nggak boleh ya. Is run udah pasti 3 ya. Iya, is run nggak bisa. Ya jadi Oh, kalau misalkan verb satunya ke verb tiganya itu sama, ya kayak gini. Kalau verb 1 penggunaannya kan nggak ada to be-nya. Jadi kalau ada subjek langsung run, maka run itu sudah bisa dipastikan verb 1. Karena verb 1 nggak perlu ada to be, is, am, are, was, were. Gitu. Tapi kalau ada to be-nya, maka setelah to be kan diikutinya kalau nggak verb ing, ya verb 3. Maka kesimpulannya nggak ada rumus to be verb 1, adanya to be verb 3. Maka kita harus menyebut setelah to be diikuti run. Run-nya itu verb nomor 3 tidak disebut verb 1. Kenapa? Karena nggak ada rumusnya. Kalau mau pakai verb 1, maka to be-nya dibuang. Biar run-nya namanya verb 1. Karena rumusnya memang run verb 1 nggak ada to be-nya gitu. Kalau ada to be-nya verb 3. berarti pilihannya ada kalau mau dijadiin verb 1, kalau mau verb 1 itu the Kentucky Derby run ya. Iya. Atau the Kentucky Derby is running ya. Iya. Oh iya iya oke. Oke, terus mana lagi nih? Yang bawahnya Miss Marsha coba dari depan Yang itu. Nah, itu keterangan. The city of Atlanta is subject. Iya. Titik-titik kita jadi verbnya berarti. Verbnya during the Oke. verb she itu he, it, was, were. Iya, Iya. coba intinya Berarti butuhnya verb lah ya. kalau nggak AC gitu dulu kan? Kalau nggak AC, oke. Hmm. Butuhnya apa? Miss Marsha, subjek Verb, apa verb aja? verbnya. Verb, oke. Was, Berarti
burn. Kalau yang C itu ada it-nya enggak, Miss Marsha? Iya, ada it-nya, nggak boleh. Berarti kan nggak bisa kan? Jadi yang tepat yang A. A. Nah, itu kan pakai to be verb 3 kan? Cuma di antara to be sama verb 3 ada kata keterangannya, nggak ada masalah. Mm-mm. Itu kalimat pasif. Setelahnya itu diikutinya keterangan yaitu during. During itu kan preposisi. Kalau Bermakna it waktu. tadi apa ya? Lupa deh. Kalau it ada it-nya itu berarti dia It keterangannya apa? itu kan sama dengan benda kayak misalkan buku, Oh, cuma iya. biar ringkas dijadikan it. Nah, berarti kan misalkan it saya ganti dengan buku, nanti kan jadi the city of Atlanta, the book was burned, ya kan? Oke. Verb itu is, MR, was, were, be, Iya. Nah, in. iya itu penggunaannya boleh diikuti verb ing, boleh diikuti verb 3. Ya, terus mana lagi? Ada yang ditanyakan mungkin Bu Siti? Kalau yang B nggak bisa karena ya nggak ada to be-nya kan, burning kan harus ada to be-nya. Itu. Kalau yang D kenapa nggak bisa? Karena burn itu kan verb nomor 2, padahal di sini kan maknanya pasif, harusnya pakai ada to be-nya. Burn kan artinya membakar kan, harusnya kan artinya terbakar gitu. Terus selanjutnya Bu Siti, Yang terakhir, iya, the sport of hand gliding, bla 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 hand by. bleeding is regulated by gitu ya. Iya, jawabannya bravo. Kalau A itu verb 2 kan aktif ya. Kalau aktif itu nggak tepat sama subjeknya, karena subjeknya kan the sport. Itu sport kan barang. Maka kalau biasanya barang itu maknanya pasif. Pakai to be verb 3. Kalau barang pasif. Iya. Orang aktif, aktif itu verb nomor 2. Kalau ada to be-nya, ed-nya itu pasif. Dan biasanya kalau pasif, ya secara enaknya awamnya belakangnya ada by kayak gitu. By the federal. Mm-mm. Kalau pakai C sama D nggak bisa. Kenapa? Karena that sama itu yang C sama D itu kan penghubung. Maka sebelum that ini harus dibikin kalimat dulu. Nah, padahal setelahnya hang gliding itu nggak ada verbnya, ya tetap nggak bisa. Itu karena that itu penghubung. Oke, terus satu lagi, Miss Marsha, Mana? sudah kelihatan belum? Belum. Belum In bla bla terpindah. bla in United States, udah? Ini masih slide yang sebelumnya, Mas. Belum pindah slide. Belum ya. Udah belum? Bla 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 in the Udah. United. Nah, In the United States. Ini yang kan kosong di depan. kalau in itu dia keterangan ya. Iya, Berarti kita butuh subject verb. oke. Butuh subject verb. Berarti kan kalau dianalisa sampai terakhir memang belum ada verbnya kan. Coba dicek dulu udah ada verbnya belum. Verb itu ciri-cirinya ini biasanya berada di tengah, dia Itu berdiri span. sendiri dan diikuti oleh objek. Nah, itu ciri-ciri kata kerja. Span kan kata Nah, kerja. itu kata kerjanya. Karena kan lokasinya memang setelah subjek itu. Kalau depan dikasih Mm. S, ada kata baru kan itu spans, ya udah itu kata barunya namanya verb. Karena depan itu kalau dikasih S memang itu kata baru lagi. Urutannya gitu kan. Selain itu Iya. setelah spans itu kan ada 900 hours. Itu kan benda. Kalau ada kata benda di belakang namanya objek, berarti sebelum objek namanya verb. Berarti span itu verb 1 yang ada S-nya. Mm-mm. Berarti jawabannya mana, Miss? Ini kan berarti ada 2 kalimat ya? Ini Harusnya ya? Harusnya. ada satu kalimat ini. Kok satu sih? Kan itu dari United States itu kan dia subject kan? Verbnya span. Nah,
United States itu sebelumnya kan ada in-nya, itu keterangan, Miss. Oh, in the United Iya, States. Oke, dia bukan subjek. bukan, karena ini kan pakai in. Walaupun ada kata benda setelah in, itu kan jadi kata keterangan karena ada Pertanyaan. in-nya. Oke, kita cari subjek. Intinya jangan jawab pilihan ganda yang ada verb lagi, kan subjeknya apa verbnya udah ada, Oke, berarti bukan C, bukan. bukan C, Bukan B, bukan D, berarti antara A sama dan D. D. Mm-mm. Kalau spends itu kan verb satu yang ada S-nya, berarti pelakunya harus jumlahnya satu atau Oh, lebih dari iya, satu. D, Iya, jawabannya yang mana? A apa D? D. D. Jawabannya A, Miss. Oh, salah. Iya, kan Kenapa tuh? spends itu verb satu S itu. Nah, pelakunya kan harus jumlahnya satu. Oh, itu bukan banyak spends. Nah, She, bukan. he, it ya? Iya, he, she, it. Oh, she, he, it. Nah, Oh iya, satu ya. iya. Yang satu berarti bendanya atau subjeknya nggak dikasih S. Yang nggak dikasih ke S kan yang A kan. Kalau yang D ada grades. Ada S-nya itu. Selain itu Iya. ada kata three. Ada tiganya. Kalau ada tiga berarti benda belakangnya harus banyak. Nah, terus kalau misalkan memang misalnya day, misalkan day ya. Kalau day itu kan banyak. Kalau banyak kan juga biasa dikasih S. Iya, kalau banyak memang dikasih S karena benda yang jumlahnya banyak itu bisa ditandai dengan penambahan S di belakangnya. Iya, jadi Dua bedainnya gimana dong tuh? buku. Gimana, Miss? She, he, it. Jadi bedainnya she, he, it yang dia cuma satu kan ditambahin S. Eh, Ya kan? apanya ini? Nah, sama yang memang dia tuh banyak. Kalau yang banyak kan biasanya juga dikasih S tuh. Iya kan kalau penambahan S itu berlaku untuk kata benda dan berlaku untuk kata kerja. Tapi kalau untuk kata kerja itu berbeda sama kata benda, bukan berarti kalau kata kerja dikasih S itu nanti banyak, itu bukan. Jadi di Oh, sini oke. Berarti benda untuk ya, kayak book. benda, Books. iya. Tapi kalau study yang ditambahin studies itu cuma Nah, yang tunggal. itu penambahan kata kerja S untuk membedakan antara verb satu dan verb satu S dari sisi pelakunya. Itu. Oke, berarti bedanya dia di kata kerja atau bukan ya? Iya. Jadi kalau penambahan S ini bisa digunakan untuk benda, untuk menjadikan benda itu jadi lebih dari satu. Nggak boleh kata kerja, oke. Iya. Kata kerja bisa juga ditambah S untuk menandai bahwasanya pelakunya yang IUGD atau pelakunya yang he, she, it. Gitu. Ya. Nah, kalau pengen gampangan aja gini, Miss. Kalau pelakunya ada S-nya, maka verb satunya biasa. Tapi kalau pelakunya nggak ada S-nya, maka verb satunya yang ada S-nya. Jadi harus berbanding terbalik gitu. Gimana Tapi nggak gimana? bisa. Nggak ngerti. Ini kalau subjeknya ada S-nya, ini ada Grades. S-nya kan, maka verb Mm. satunya jangan. Oh. Nah, gitu ya. Spam aja gitu Pen misalnya ya. aja. Iya. Spam aja. Kalau subjeknya nggak ada S-nya, maka verb satunya Udah ada. spam. Berbanding terbalik, intinya jangan double S. Ini nanti kebanyakan S kan jadi pilek. Oke. Kalau misalnya grader sama spans, bisa boleh gak? Ya boleh Grader kan, itu kata benda Iya. kan, benda nggak ada S-nya itu. Jadi nggak boleh. Boleh. Kan Eh, the average boleh. grader kan nggak ada S-nya nih, kata bendanya. Mm. Ini kan it ya, maka Oh, verb oke. satunya Mm. S. Berarti Makanya di nggak harus botak-botak amat ya. Maksudnya iya. nggak harus cuman si grade doang nih, bisa Hmm, grader, bisa atau iya. apa gitu ya. Yang Ah, ah. penting dia nggak punya SS-an S. aja. Iya. Oh ya 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 ya. Ya, terus berikutnya Bu Siti
The use of shorthand died out in the Middle Age because of bla 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 with witchcraft. Intinya kalau kalimatnya udah lengkap, maka kita nggak perlu subjek lagi, nggak perlu verb lagi. Gitu. Ciri-ciri verb, ada kata diikuti objek, ada kata diikuti objek itu pasti verb. Ini subjeknya udah ada belum, Bu? The use of shortened day. Oke. Ed itu kata kerja Itu, bukan. iya. Berarti kalimatnya udah Oke. berdiri kan? Sudah berdiri. Ini subjek, Tinggal tengah-tengahnya ini cuma keterangan kan? tangan, Ada kata verbnya baru yang ed guide, ini, ya. ya kan? Ini kan setelahnya in lah, pasti keterangan kan? Keterangan. Setelahnya lagi ya pasti udah keterangan Because of, lagi kan? iya. Because of ini ada of, ini satu kesatuan, ini preposisi Bu, sama dengan in. Iya. Berarti kalau Ada sebuah preposisi biar jadi keterangan ditambah apa Bu di sini? because of the Benda kan Bu ya? association mau ya Mas ya. Nah, jadi yang mana jawabannya Bu? Yang A kali ya. Nah, ini yang ada apanya ini Bu? Oh, ada to be. Nah, Imagine. intinya Oh, nggak boleh ya. iya, intinya pokoknya diikuti benda lah sini kan? B kali Mas. Ya, Yang B, B ini ada kata associate. diikuti benda. Ini kan benda Bu. Dia. Nanti Kita sebelumnya ini cari kata, benda tok ya. iya, ini kata kerja karena ada benda belakangnya. Associate the imagination. Nah, Imagine the association. The imagine association. Yang D kali ya yang ini. D, The imagine iya, association. Ini benda semuanya. ini benda. Ini Kenapa bendanya tadi bukan B bukan C? Kenapa tadi? bukan B Yang sama C. Kenapa B tadi? associate itu Kata bukan kata benda. Ya. kata kerja. Associate. Jadinya Nanti kerja. kata kerjanya berapa? Dua kan sama ini. Dia sama Iya, kalau taunya. associate tambah ion-ion itu yang benda itu ya Mas ya. Iya. Association, Heeh. regulation. Iya. Waduh, pusing. Kalau yang kalau Kakak yang nih Mbak Marsha. kalau yang A ini bisa, cuma kan belakangnya ada kata Ada was itu kerjanya. ya. Pikirku Iya. tadi benda nih. Ternyata ada was-nya lagi, ada tubuhnya. Ada Iya, Nah, intinya tadi aku kayaknya harus bikin kalimat baru lagi. Jadi ada 2. Ternyata enggak ya. iya kalau di sini kan because of ya. because of. Because of itu beda dengan because. Kalau because of itu preposisi sama dengan Mm-mm. in. Maka syaratnya harus diikuti objek atau benda. Tapi Mm-mm. kalau Kalau cuma di because itu iya. penghubung diikuti kalimat baru itu. Nah, ini Because yang of kan dikarenakan ya, bukan iya. Karena. dikarenakan. Nah, kalau yang benda yang ini, benda itu biasanya berawalan the dan ada akhiran ion. Nah, ini ada ed. Kalau ada ed di antara the sama belakangnya ini cuma kata sifat. Jadi ini menjelaskan ini. Ini kata sifat. Nah, cuma diingat-ingat aja. Ada the, ed, terus ada kata. Pasti ed ini cuma sifatnya ini. Ini kayak saya ganti dengan big lah. The big association. Sama aja. Kalau ini B sama C kok taunya ini kata kerja karena belakangnya ada bendanya. Kalau ada benda The di Great belakang objek. Association. Okay. The Great Association Hmm. bisa. Iya, oke. The Good, The Great, Iya. Image. Ya, terus katanya lagi live bla bla bla, coba Miss Marsha. Kita cari subjek. Iya betul. A, subjek. Nah If nggak iya boleh. Since, keterangan. iya Bu, bisa. Tapi ada U-nya. ya nggak boleh karena who itu penghubung, berarti kirinya harus dibikin kalimat, kanannya who harus kalimat lagi. Bu tuh nggak conjunction ya. Jadi Ya jawabannya udah. A. Bu Siti, dua lagi Bu. Yearly ya. Yearly printer. Itu keterangan, itu jadi subjek.
template into ini subjek. Iya. Berarti ED berarti apa, Bu? verb Verb. Type berarti setelah verb namanya apa? type. Setelah verb objek Objek. Setelah objek into namanya keterangan. Kita tapi cari keterangannya masih keterangan. kosong. Intunya Into preposisi, biar jadi keterangan harus ditambah kata benda. benda, tapi belakangnya titik-titik ada benda lagi, harus dibikin kata keterangan lagi. Nah, ini Into lengkapi the dulu. word. Into isi benda dulu. Benda itu di sini ada word Sama ini kan, on ada the A word sama on. C. Nah, Ya, jadi yang mana? Yang word aja atau words on, Bu? word on. Iya, C. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa yang jawab Yang Miss jawab, Bu. Afla? Yang jawab ibunya lah. On itu kan butuh ditambahkan kata keterangan. Ini karena ada keterangan a small. Iya. Kalau word aja sudah nggak perlu Hmm, keterangan yang tambahan gitu ya. iya, Jawabannya gitu bukan sih? iya, Maksudnya? seperti itulah. Iya, Word jadi on ini into a itu small. kan sebenarnya ingin jadi sebuah keterangan, cuma kan masih belum lengkap ya. Into itu kita ganti aja yang gampang, misalkan in lah. Nah, into ini biar jadi keterangan harus ditambahkan sebuah benda belakangnya. Benda. Tapi Iya. satu aja bendanya. Nah, Nah ini masih ada permasalahannya ini panjang. masih ada Masih lagi, ada lagi keterangan di iya kan? belakangnya. Kita Nah, butuh berarti benda yang belakang ini ya harus dibikin keterangan lagi. Biar apa? panjang Biar saya nggak sampai jadi on. subjek itu. Oh, gitu. Iya, agak connect. Ah, Jadi kalau misal nih jawabannya A, nanti benda yang di belakangnya word mau jadi apa? Subjeknya udah ada, ya kan? Heeh. Objeknya kata kerja Ibarat, udah ada. berarti ibaratnya kalau A tuh jawabannya udah jawaban mati gitu. Iya. Udah jawaban misalkan kalau di WhatsApp iya, atau udah Nah, stiker udah bingung tuh harus apa gitu ya. iya. Iya, pokoknya intinya di situ setelah preposisi harus diikuti oleh benda, tapi cukup satu aja bendanya. Kalau ada benda lagi setelahnya dibikin keterangan baru dengan menambahkan preposisi. Makanya di sini harus dikasih on lagi biar jadi keterangan nih. Into word keterangan. On a small flat composing stick keterangan. Jadi ini penanda benda, mana kok panjang banget, bendanya terakhir nih. Sebelumnya ini cuma sifatnya si benda ini. Ya katakanlah ini big, small atau apa gitu. Mister, itu kok into? Katanya into buat step-step aja. Ya, into itu secara umum kan hanya sebagai preposisi, Yang keterangan itu. step-step itu into juga kan? Iya, into Minta itu itu kan intinya apa? ya itu tadi ke dalam itu. Yaitu misalkan early printer, arrange, apa itu? Arrange artinya apa? Eh, ya, Keluar apa apa ya? ya? Menyusun, menggabungkan. Iya, menggabungkan tipe-tipe ke dalam kan gitu kan. dalam Ya mungkin minus kata. proses, ada prosesnya gitu. Digabung-gabungin akan menjadi kayak gini gitu. Ada stepnya, ada prosesnya. Oh, oke. Intinya proses itu. Mm-mm. Tapi sebenarnya sih nggak masalah sih. Maunya itu mau proses atau apa intinya kan yang sebenarnya kan yang penting kita tahu kalau itu hanya sebagai keterangan di dalam kalimat. Toh kita nggak diminta untuk ngisi ini harus into kah, in apa enggak gitu. Iya sih, penasaran aja. Terus berikutnya dua lagi langsung aja. Miss ini Marisa, Marsa. Oke, kita cari subjek. Oke. Along most of its she, he, is, it's itu verb ya? Yang mana Miss? It's of Ini. its, ya. Ini
itu kata sifat untuk menunjukkan Blank. kepemilikan. Kayak my, Oh, your, ya. Berarti kita our. cari subjek sama verb. Oke. Bener kan? Iya, benar. Karena itu akhirannya semuanya keterangan semua. Ini along, ini preposisi. Nah, ini jadi keterangan kan? Into tadi keterangan. Subjek. The ini bisa jadi subjek nih. Nggak mungkin, D. D nggak mungkin. Ya. B nggak mungkin ya. Karena dia ing-nya nggak ada to be-nya. Berarti kalau nggak A, C. Oke. Tadi yang dibutuhkan apa, Miss? Subjek Subjek doang sama sama verb. verb dua ya. Kalau yang Nah, A kan cuma satu aja itu. Subjek aja. Ya, Bu. Dedicated cochlea. Iya kan? Kak. Nah, ini kan ada ed-nya. Ah. Dia sepintas kan verb ya. Tapi Mm. sebenarnya ini kalau diartiin bukan kan? Iya. Ya ini Miss ya. Kalau ada the, setelahnya ada ed ini bukan verb tapi kata sifat. Kata sifat temannya benda, bendanya di mana? Kanannya dia. Nah, jadi ini satu kesatuan. Berarti ini Berarti kalau ini C. digunakan jadi subjek. Berarti jawabannya yang ini. Itu. Tadi kalau sebelumnya kan kalau di depannya, kalau itu soalnya tadi yang di tengahnya itu sifat, itu adalah depannya itu Benda. Ini depannya kiri ya apa kanan? dua-duanya lah. Oh iya. Ya, Depannya benda, belakangnya benda, tengah-tengah sifat gitu. iya. Jadi ini Benda, the. benda, tengah sifat. The itu sifat. The ini penanda atribut lah, determiner, namanya kayak seragam lah, seragamnya Mm, benda. Nah, mm, aslinya sih bisa aja langsung the call ya, tapi kan di sini bendanya ini ingin punya teman, ya. temannya benda namanya sifat. Tapi sifatnya saya mau pakai sifat yang modifikasi dari verb, karena verb itu bisa jadi kata sifat kalau dikasih atau yang berakhiran ed. Tapi tempatnya harus di sini, begini. Gak boleh Soalnya di soal sini. ini tuh mirip sama soal yang sebelahnya tuh, sebelah kiri tuh, yang tadi the imagine Iya, association itu loh. Itu kan iya tengahnya sama. dia sifat kan. Iya, Polanya ini. sama tuh the titik-titik terus benda. Yang Hmm. kanan juga the titik-titik terus benda. Berarti Nah, yang tengahnya ini jadi sifat-sifat. iya. Iya. Oke, terakhir Bu Siti. The first titik-titik the Civil War was Nah, violent. oke. Berarti ini subjeknya. Oh, Mm-mm. the first violent. Ini keterangannya yang depan ya Mas ya? Ini ini kan the ini penanda benda ya Bu ya. Atau Tapi kan bendanya subjeknya belum ada nih. the first shot in the civil ya? Oke. In the civil war. Jadi jawabannya yang mana Bu? Tembakan pertama B ya? Yang Yang B. iya, betul. Jadi ini the akan The bikin subjek dulu, kasih sub- bendanya, shot, ya kan Bu ya. Nah, ini ada benda Mm-mm. lagi kan. Biar Mm-mm. nggak jadi subjek, maka ini jadikan keterangan dengan menambahkan in. Nah, baru Oke. kata kerjanya. Kalau udah tahu keterangan kan dihilangkan aja, Bu. Itu. Kalau first itu cuma Nah, sifat. The first child, the first, sifatnya iya. dari tembakan itu ya, Iya. Jadi tembakan bendanya pertama. tembakan pertama in the Civil War di apa? Perang dunia Itu keterangan itu dari ditembakkan pada tahun bla subjeknya bla bla ini. bla gitu. Itu was Oke. fire, itu to be verb 3, kalimatnya pasif. Kalimat pasif di sini maknanya lampau karena menggunakan to be was. Dan ada keterangan waktunya dulu yaitu April 12 1861. Jadi sebenarnya nggak mikirin keterangannya juga nggak masalah karena yang lainnya pasti secara gramatikal kelebihan kelebihan subjek, terus lagi kelebihan verb gitu.
Oke, paling Oke. seperti itu cukuplah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sebelum aku gabung tadi ada soal-soal gini nggak? Enggak Mister? ada, itu cuma bahas materi ya Bu ya, bahas materi kemarin lanjutan. Oh, Mm-mm. gitu. Baru pengantar gitu Mbak Mantap. Musa. Heeh. Terus nanti rekaman-rekaman ini bisa diakses di mana? Ya nanti saya upload di YouTube, tak upload. Ya nanti Kak kalau udah tak upload tak kirim ke Miss Masya itu untuk linknya. Oke. Ya. Terus sinau meneh. Ya. Baik, cukup ya untuk kelas kita. Ya. Kita lanjut Oke. insya Allah di pertemuan berikutnya. Belum ditutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Finish, thank you very much. Setelah sesi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, welcome. Terima kasih. Oke.